Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan langsung coba ya bikin program di ASP.NET menggunakan coding VB. Oke, untuk memulainya kita bisa klik ini New Project. Nah, ini tampilannya. Kemudian kita pilih yang Visual Basic dan pilih yang Web. Ya, mungkin prosedurnya sama seperti VB.NET. Ya, ini pilih yang atas, yang ASP.NET Web Application. Kalau yang lain di skip dulu aja, itu nanti tingkat lanjut. Jadi yang untuk dasar kita pakai yang ini, ASP.NET Web Application. Yang lain ini seperti MVC2 ini sebenarnya sih sama seperti yang dasar, tapi ini ada tambah-tambahan. Ya, kita pilih yang ini, kemudian namanya apa, kemudian lokasi filenya di mana simpennya. Saya simpen di Google Drive, lecture, MK2, program. Saya bikin folder ya. SP 2021-03. Oke, solution name-nya biarin aja ini. Kemudian klik OK. Jadi untuk memulai sama ya prosedurnya, karena sama-sama menggunakan Visual Studio, jadi modelnya sama. Yang berbeda tampilan di desain programnya yang beda. Tapi untuk memulai, untuk menyimpan, beri nama, itu sama aja. Seperti pb.net. Dan yang berbeda itu biasanya cara codingnya ya. Kalau codingnya kita akan sama, kebanyakan sama gitu ya dengan VB.NET karena menggunakan coding VB juga. Kalau ASP ini memang agak lama karena dia harus konfigurasi ke beberapa settingan sih. Oke, ini tampilan awalnya seperti ini. Bentar, laptopnya agak lemot nih. Oke, saya jelasin dulu bagian-bagian di dalam ASP.NET ya. Jadi ini kita udah masuk ke dalam ASP.NET, kita udah bisa mendesain program dan membuat program. Secara tampilan sama ya. Di sini kita misalkan toolbox ini untuk membuat tools ya untuk mendesain tampilan formnya sama seperti PB. Kemudian yang tengah ini kita bikin area untuk area kerjanya. Jadi nanti kita mau desain form seperti apa. Ya. Nah, yang area kerja ini berbedanya di sini. Ini ada beberapa bagian, ada desain. Desain itu tampilan desain. Ya, jadi kalau kita mau mendesain dengan apa namanya, dengan desain gitu ya, dengan klik-klik aja apa mendesainnya menggunakan toolbox bisa langsung di sini. Misalkan nambah button, tinggal tarik aja sama lah kayak TV, tarik ke sini. Nah, sini ada tombol button ya. Jadi ini sama seperti PB kita kalau mau mendesain tinggal cari aja kita mau masukin apa di sini.
label, button atau apa ya, text box gitu ya, sama. Nah, di area kerja ini atau work area ini ada beberapa bagian. Itu ada desain, split, dan source. Desain itu yang langsung untuk mendesain tadi. Split itu dia ada tampilan desainnya di sini, dan ini codingnya. Kalau untuk desain ini yang perlu diingat, dia menggunakan biasanya bahasanya masih HTML. Ini HTML ya, campuran sih. Ya, ini masih campuran, masih HTML, masih bahasa C. Ya, jadi mungkin nanti kita akan campuran tuh, ada bahasa C-nya, ada PB-nya. Tapi akan lebih banyak PB. Biasanya kalau untuk ini untuk desainnya doang sih, jadi nggak terlalu sulit. Atau ya nggak usah dipikirin aja untuk yang HTML ini, karena ini apa yang kita tarik sini dia langsung otomatis meng-create codingnya. Nah ini kan, apa yang kita tambahin di sini ini langsung dia meng-create coding di sini. Nah ada 3. Ini kalau saya hapus, nah ini udah berada 2 kan. Ini saya hapus lagi, ini 1 gitu. Ya segini mudahnya ya. Harusnya lebih simple sih untuk, karena kita udah dibantu dengan coding gitu ya. Udah dibantu dengan tampilan, untuk desainnya tinggal manual aja, tarik, codingnya terkreat sendiri. Tapi ada beberapa juga yang perlu kita manipulasi codingnya, karena coding yang tampil di sini tuh default. Default itu standar ya, standarnya ASP. Tapi nanti ada beberapa yang kita setting, misalkan kalau kita mau tampilin tanggal, tanggal dengan button yang kita buat sendiri, itu harus kita tambah-tambahin di sini ya. Tapi nggak banyak kok tambahannya. Ya, tapi secara umum untuk coding ini sudah cukup untuk desainnya ya. Untuk desain, coding yang dibuat di sini udah cukup. Misalkan kita tambah label, dia otomatis akan meng-create label. Ini label. Ini kan button, button tuh yang ini, label tuh yang ini kan. Ya, text box. Nih, text box. Text box, berarti ini text box kan. Berarti yang ini codingnya. Ini bisa kita ketik, nanti otomatis seperti ini keluar. Ini label. Label. Ini button. Misalkan kita ketik ya, kita jangan pakai desain deh, kita ketik aja di sini codingnya. Ini textbook 2 udah ya. Nih, dia langsung terbuat nih. Ini textbook 2, ini textbook 1. Label, button. Ini kita hapus dot coding. Nah, hilang kan. Tinggal ini doang. Ya, terserah kamu mau coba yang tinggal drag aja atau menggunakan coding diketik. Ya, itu keuntungannya menggunakan Visual Studio. Membuat aplikasi web menggunakan Visual Studio seperti itu. Lebih mudah. Kemudian source. Kalau source ini hanya menampilkan codingnya aja ya. Kalau tadi kan desain hanya menampilkan desainnya saja. Kalau source menampilkan codingnya saja. Ya, di sini codingnya coding desain ya, ingat coding desain. Nanti kita akan bikin juga aplikasi create, update, create, read, update, delete. Ya, sama seperti pb.net, nanti bisa insert data segala macam. Itu nggak tampil codingnya di sini. Tampil sih tampil, tapi harus diklik dulu biasanya. Secara umum yang tampil di sini adalah desainnya. Nih, yang tampil di sini, yang ini ya. Jadi desain seperti ini, inilah codingnya. Artinya coding ini hanya menampilkan apa yang tampil di form ini gitu. Ya, ini kan formnya seperti ini. Nah, inilah codingnya. Ya, atau gampang ini ya. Ya. Jadi coding-coding yang ada di sini tuh apa yang ditampilkan di sini. Oke. Jadi ini untuk area kerjanya. Kita ada 3 desain, ada 3 bagian, desain, split, dan source.
Kemudian area sini sih sebenarnya sih areanya bebas-bebas aja ya, mau taruh di mana aja. Tapi sih biar saya sih biasanya seperti ini. Ini untuk toolbox, ini area kerja, ini untuk solution explorer untuk memanage programnya. Ya, secara default tadi kan kita default ya, kita create new project, kemudian kita oke, akan dia bentuk sendiri projectnya seperti ini. Nah, setelah kita klik oke, dia akan membuat satu project sendiri nih. Dan di project ini udah ada bagi-bagian tersendiri. Ini jangan sampai dihapus ya. Karena ini bagian-bagian penting di dalam satu project. Kalau PB kan kita nggak sebanyak ini ya. Kalau misalkan kita kita new project, kita klik OK itu nggak sebanyak ini gitu ya. Paling dia hanya tampil satu form doang kan. Coba kamu perhatiin lagi. Paling hanya tampil di sini nah satu form, udah yang lain nggak ada. Tapi kalau di ASP.NET dia langsung membuat satu paket gitu. Nah, di dalamnya ini ada dalam folder, ini folder ya. Ini bentuknya folder, 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 folder. Ini bentuknya uh, ini form ya. Ini dia dalam folder juga ada file-filenya. Hati-hati nih jangan sampai kehapus. Ya. Secara default setelah kita klik OK, dia akan memberikan akan membuat beberapa form bawaan, form default. Contoh seperti ini, about desainnya seperti ini. Jadi setiap kita bikin new project, kita klik OK, dia akan otomatis meng-create dua form ya, form about dan form default. Ya, about ini seperti ini tampilannya. Ya, ini untuk header. Ya, oh ya, di dalam aplikasi web based itu ada beberapa bagian biasanya ya, secara umum. Itu ada header di atas, header ya, head kepala berarti di atas kan. Ada footer, footer itu biasa di bawah. Nah, di tengahnya ini biasanya datanya itu. Ini apa namanya? Bagian-bagian intinya itu di tengah. Ya. Nah, biasanya kenapa dibagi-bagi seperti itu? Karena ini header ya. Header ini kita cukup bikin satu aja. Nanti kalau kita mau bikin banyak form dengan header yang sama itu bisa. Gitu ya. Makanya bisa dikelompok-kelompokin seperti ini, ada header, ada bagian inti, ada footer. Ya, jadi saya bilang tadi kenapa dikelompokin seperti itu supaya kita mudah aja. Nanti kalau kita bikin banyak form dengan satu tampilan, dengan satu header gitu ya, itu bisa. Nanti kita tinggal panggil-panggil aja header ya. Kalau kamu mau perhatiin lagi, coba aja buka-buka aplikasi web based seperti Siap atau e-learning gitu. Itu pasti headernya ini sama semua gitu ya. Kebanyakan. Headernya sama, footernya sama, paling yang beda-beda tuh di sininya. Ya. Ini yang about. Nanti kita coba rubah-rubah yang about ya. Nah, ini desain about-nya, ini split-nya, ini coding-nya, ini desainnya, dan ini source code-nya aja. Kemudian ada default. Default itu seperti ini. Sebenarnya ini sih apa namanya? Hanya apa ya? Hanya apa namanya? Template gitu ya. Bisa dibilang ini template. Ini template. Jadi kita bisa copy dari sini template-nya. Jadi dalam aplikasi ASP.NET ini kita bisa membuat pilihan, kita bisa menggunakan dari template, tinggal kita edit-edit aja. Nih, misalkan about, ini saya ganti tentang saya. Seperti ini aja, udah. Kalau saya default, nih tentang saya. Nanti kalau saya running, kita running ya. Ini runningnya agak lama, karena baru dibuka pertama kali. Biasanya gitu, karena dia harus koneksi ke web browser.
Ini agak lama, laptop tadi udah lemot juga, jadi agak makin lama ya tampilnya. Masih running ya, tunggu dulu ya, masih running. Ini membutuhkan memori khusus. Kalau bisa makanya memorinya yang agak besaran. Ini saya menggunakan 2 giga memori. Mungkin kalau laptop-laptop baru yang udah 8 giga atau 4 giga itu lebih cepat. Tapi ini biasanya lebih dari awal aja sih. Karena kalau udah selanjutnya kan dia ada cache. Ada cache itu buat nyimpan memori tampilan di web ya. Jadi kalau udah kedua kali, ketiga kali itu dia udah lebih cepat harusnya karena dia udah ada memorinya. Ini kan baru pertama, makanya dia agak lama. Jadi emang agak lama. Kalau nggak ada error sih biarin tungguin dulu aja sampai dia tampil. Nanti dia tampilnya di web browse ya, di Mozilla, di Firefox atau di Internet Explorer. Tergantung web aplikasi browsernya yang defaultnya apa ya. Belum jalan juga. Saya stop dulu ya. Saya stop. Running lagi. Nah, ini udah mulai mau tampil. Bentar, saya ganti tampilannya dulu. Kalau di Zoom saya harus bolak-balik ganti share-nya. Nah, ini. Ya, tentang saya ini yang ya, oh, masih lemot. Home ini dia tadi form default ya. Nah, ini seperti ini home-nya yang tadi saya tambahin button label gitu ya. Ini yang home, ini yang about. Tadi yang saya ganti adalah ini. Tadi kan about ya. Ini saya ganti dengan tentang saya. Nah, saya bilang header tadi tuh ini. Kita klik sini, dia tetap seperti ini. Kita klik ini, dia tetap seperti ini. Ya, ini sebenarnya dia ada dua. Ini sebenarnya form yang berbeda. Kalau kita klik about, ini di form about. Kalau kita klik home, ini di form home. Gitu ya. Nah, sebenarnya untuk desainnya, untuk maintainnya kalau kita bikin form home, kita bikin maintain ininya, headernya, bikin bagian intinya, atau ini nggak ada footernya, nanti bikin footernya. Kita klik about, sama bikin ininya juga, bikin ininya juga, bikin ininya juga. Tapi kalau udah running seolah-olah ini hanya ganti ininya doang kan. Nih, hanya ini aja yang berubah. Padahal di desainnya itu kita harus desain semua, desain ininya juga,
desain ininya juga, desain ininya juga. Gitu. Tapi karena ininya sama, nanti kita ini tidak hanya desain sekali, tinggal manggil ini aja itu, tinggal manggil headernya aja. Nih, kalau saya home kan seolah-olah hanya ini aja yang berubah ya. Home ini aja yang berubah, ini seperti ini, kalau about seperti ini sama. Gitu. Seolah-olah seperti itu. Padahal kita harus mendesain semua, mendesain ininya, ininya. Tapi kalau ini udah ada, udah pernah desain ya udah tinggal panggil. Sama seperti menu. Kalau menunya kita mau tampilannya sama, ini sama nih. Home tampilannya seperti ini menunya, home dan about. Kemudian about tampilannya home dan about juga. Artinya sama kan? Kalau sama ya tinggal panggil. Ini bisa juga kita bikin satu paket. Jadi kita bikin header, nanti kita masukin di headernya itu menu. Gitu ya. Itu nantilah, nanti desain-desainnya seperti itu. Sekarang kita hanya baru belajar dasar-dasarnya pengenalan dulu aja. Ya, jadi secara default yang tadi kita klik new project, kita klik OK, dia akan membuat form bawaan sendiri, form about dan form apa tadi? Default ya. Nah, seperti inilah tampilannya. Nah, kalau kita mau pakai itu tinggal kita copy aja, kita paste, kita jadiin banyak, kita rubah-rubah desainnya. Oke, mungkin hari ini kita akan coba merubah desain bawaan ya, desain default. Desain default ini. Nanti kita rubah-rubah headernya menjadi apa gitu ya. Kemudian kita rubah bagian ini juga. Oke, kemudian ini kita stop dulu aja. Kita kembali lagi ke aplikasi PB-nya. Nah, oke, kita akan merubah coba form default ya, form default. Kita akan membuat ini udah ada saya contohnya. Ya, ini. Coba akan kita ganti ini ya. Kita ganti headernya seperti ini. Sistem informasi mahasiswa Pranata. Kita bikin Simpra gitu ya. Kemudian kita ganti menu-menunya. Kemudian kita ganti ininya ya. Dan kita masukin logo. Ya, kita ganti seperti ini tampilannya. Oke, kita balik lagi ke aplikasi. Oke, kita bikin dulu yang headernya. Nah, headernya ini akan kita bikin sama ya. Setiap form headernya sama seperti itu. Nah, di sini ada namanya sheet master. Jadi bawaannya ASP, kalau kita klik OK, dia akan mengklik form global ASPX, sheet master, web config. Nah, global ini saya jelasin dulu satu-satu deh. Ini global ini sih dia coding ya, coding yang digunakan secara global. Artinya digunakan secara bareng-bareng. Ya, jadi kalau mau pakai coding apa namanya? Kelas atau function dipakai bareng-bareng tuh bisa ditaruh di sini. Ya. Kemudian ada site master. Site master ini biasanya digunakan untuk header seperti ini, header. Ya, jadi kalau kita headernya selalu sama, kita bikin 5 form, headernya sama seperti itu semua tampilannya, menu juga sama seperti itu. Nah, kita bikin aja site master. Kita bikin site master, kita masukin headernya apa, menunya apa. Ya.
Nanti di new form tinggal kita masukin tuh set height masternya ya. Uh, Nanti ya kita coba praktekin. Kemudian web application, web config. Web config juga di dalamnya coding ini digunakan untuk konfigurasi ya. Konfigurasi seperti untuk koneksi ke SQL tuh di sini naruhnya nanti. Ya, untuk naruh koneksi ke SQL ini sih kita pakai mungkin nanti untuk koneksi ke SQL aja sih lebih banyak. Jadi pakai di sini. Atau nanti apa namanya bikin-bikin modul bisa di sini. Atau nanti kita bikin, tapi kalau nanti kita bikin modul terpisah gitu ya. Ya, jadi ini web config itu untuk konfigurasi web. Saya pikir di pemrograman yang lain juga ada ya biasanya untuk config-config itu kalau di PHP juga ada biasanya. Ya, kita ke set master. Kita rubah set master ini aja ya. Jadi kita nanti mau bikin form seperti tadi tuh. Di atasnya ada tulisan sistem informasi mahasiswa Pranata. Kemudian menunya tadi ada home, data mahasiswa, ada about. Ya, coba kita bikin menu ini. Jadi saya ulangi lagi karena kita bikin apa namanya headernya sama-sama semua, maka kita bikin untuk header dan home tuh di site master. Nah, ini bikin set master kamu bisa pakai yang ini atau bikin baru. Kalau bikin baru sih tinggal klik di sini, klik kanan, kemudian diklik add new item. Nih master page. Nih master page titiknya site 1 master ini saya add ya. Nih set master 1. Ya. Ini yang original kosong masih. Nah, kalau ini tadi bawaannya bawaan project ya. Gitu ya. Kita jangan ke sini dulu deh, ini nanti akan lama. Kita ada yang mudah kita pakai cara yang mudah dulu aja. Yang udah ada aja kita ganti-ganti gitu. Ya. Kalau ke sini nanti itu desain kita akan pada pertemuan selanjutnya nanti akan mendesain dari awal. Ini ya hari ini kita hanya perkenalan, jadi kita bikin di sini dulu aja. Kita rubah-rubah yang udah ada dulu aja. Ya. Jadi ini saya rubah. Pertama adalah title-nya. Ini kita ganti dengan sistem informasi mahasiswa Pranata. Siap ya, atau ini kita bikin Simpra. Oke, Simpra seperti ini. Kemudian nanti di home, di menunya akan kita bikin tambahin dia ada data mahasiswa. Bagaimana cara nambahnya? Ini tinggal klik sini aja. Edit menu item. Nah, kita tambahin di sini. Tinggal kita tambahin ini ya. Oh, sorry. Bukan ini. Jadi kalau ini itu bikin menu baru. Kalau ini sub menu. Artinya sub menu itu dia di dalam menu itu ya. Ini kan menu ini ya. Ini saya hapus dulu deh. Ini kan menu ini ya. Ada ini kita cek ganti dulu dengan cara untuk merubahnya di bagian properties ya. New item kita ganti dengan misalkan data mahasiswa. Kemudian value-nya sama gitu ya. Begini dulu aja deh. Yang lain udah nggak perlu dirubah. Seperti ini. Jadi ada home, ada data mahasiswa. Salah aja. Nah, seperti ini. Ini udah ada 3 menu berarti ada home, about, data mahasiswa. Nah, kalau kita bikin submenu misalkan di dalam data mahasiswa itu ada lagi bagiannya. Misalkan ini input data ya.
Di sini nanti kita bikin lagi, masih dalam data mahasiswa kita bikin lagi submenunya, edit data. Nah, dua aja deh ya. Nanti di dalam data mahasiswa kalau kita klik ada input data, ada edit data. Kita klik OK. Nah, sekarang saya udah punya 3 menu. Home, About, data mahasiswa. Ya. Udah, sekarang kita udah punya set master dengan seperti ini. Nah, bagaimana cara kita masukin default? Nah, defaultnya belum berubah nih. Defaultnya masih seperti ini. Jadi kalau kita bikin form seperti tadi ya, ada logo mahasiswanya, ada headernya sesuai kita inginkan. Itu kita ini apa namanya? Kita desain dulu set masternya seperti ini. Setelah kita dapat set master, itu baru kita add form baru, gitu ya. Jadi di sini sih sebenarnya bisa ya. Kita rubah-rubah, kita ganti set master. Tapi itu agak terlalu simple banget. Takutnya nanti bisa berantakan juga. Jadi yang simpelnya adalah rubah dulu bikin dulu set masternya. Ya, seperti ini nih set masternya. Kemudian kita bikin form baru. Sini klik kanan. Kemudian add, ini new item. Kita bikin ini di sini web ya. Di sini web form. Ingat yang web form ya. Oh, sorry. Ini ada web form, ada web form use master page, ada web user control dan lain sebagainya. Yang lain nggak perlu dipikirin. Ini dua aja dua. Bedanya apa dua ini? Kalau web form itu original. Artinya kita coba ya. Web form. Kita klik add. Ya, tadi mana web form nih seperti ini. Desainnya seperti ini. Blank, bersih, nggak ada apa-apa itu. Ya. Kemudian kita bikin yang lain. Sekarang ada kita add baru lagi, add new item. Nah, kita menggunakan web form use master page. Ya. Master page ini tadi ini nih. Jadi kalau kita mau masukkan set master ini ke dalam form baru, itu kita menggunakan master page tadi, ya. Jadi kita mau, kalau tadi kan kita bikin formnya kan kosong ya, masih kosongan. Ini nanti kita buat untuk bikin form login, jadi kosong blank. Nah, kita mau bikin formnya yang ada kepalanya itu. Nah, tadi kepalanya udah kita buat di sini kan, set master kan. Nah, sekarang kita coba bikin yang ada form baru dengan ada kepalanya itu ya. Add new item. Nah, kalau ini tadi kan yang tadi tuh yang nggak ada kepalanya, yang polos gitu ya. Nah, kalau yang ini yang ada headernya, kita pilih ini, kita namain misalkan web form header, ya. Kemudian kita klik add. Nah, ini ada dua pilihan. Kamu mau pakai kepala yang ini atau kepala yang ini gitu kan. Mau header yang ini atau header yang ini. Tadi header ini kita masih kosong, kita mau pakai header ini aja tadi, header bawaan yang PB, tapi udah kita rubah-rubah tadi kan, jadi seperti ini nih. Ini ya, tadi yang kita rubah ini, nah ini namanya ini set master, berarti kita pilih yang ini aja, set master. Kita klik OK. Nah, tadi namanya set master web form header. Nah, desainnya inilah desainnya. Oh, udah kan, kita udah punya satu seperti ini. Coba kita running ya. Nah, kalau di ASP.NET ini, misalkan kita mau running yang ini doang gitu, yang tampilan pertama. Kalau kita mau running, tampil pertama tuh keluar ini tinggal klik kanan di sini. Kemudian set as start page. Ya, ini klik. Nah, nanti kalau kita running, form inilah yang pertama kali keluar. Kita coba ya. Saya jalanin. Saya ganti share-nya dulu. Saya ganti ke home.
Oh, masih ke sini ya. Ini belum yang sebentar, ini masih bawaan dia. Nah, nih. Harusnya ini yang keluar. Kita tunggu dulu. Ya, sistem informasi mahasiswa Pranata dengan menunya Home, About, data mahasiswa. Di dalamnya ada input data, edit data. Nah, sampai sini kita udah jadi untuk header dan menu. Ya, masih gampang ya. Masih gampang lah. Karena belum menggunakan coding, baru mendesain. Artinya untuk programmer, untuk mendesain sih nggak ada masalah harusnya. Tinggal dak-dak doang gitu kan. Oke, nah sekarang kita mau masukin logo Pranata di sini, tengah-tengah. Ya, logo Pranata di tengah-tengah atau gambar apalah di tengah-tengah. Nah, oke, ini kita stop dulu. Kita ke Visual Studio lagi. Nah, kita mau masukkan di tengah-tengah sini gambar gitu ya. Gambar Pranata, logo. Sebelum memasukkan logo, kita cari dulu logonya. Misalkan, misalnya kita ke web dulu ya. Kita download logonya di Google, logo Pranata ya. Ya, jadi untuk memasukkan gambar, cari dulu gambarnya. Jangan sampai udah mau masukin gambar tapi nggak ada gambarnya, ya apa yang mau kita masukin gitu kan. Jadi kita cari dulu gambarnya, internetnya. Nah, logo STMIC Pranata Indonesia. Nah, ini udah dapat. Kita pilih yang ini aja ya. Oh, ini HIMI. Jangan HIMI. Ini aja lah. Nggak tahu pecah apa enggak nih. Jadi langsung aja ya, klik kanan, kita save. Save image as. Nah, nanti besar kecilnya gambar itu tergantung dari ukuran gambar ya. Artinya kalau resolusi gambarnya besar, dia mau dibesarin gambarnya akan besar, bagus. Tapi kalau kalau resolusinya kecil, kalau dibesarin itu biasanya pecah-pecah gitu. Nanti kamu harus belajar juga tuh teknik menggambar, bagaimana supaya gambarnya itu resolusinya kecil, tapi gambarnya nggak pecah. Nah, itu yang susah. Masih bisa dipelajari sih, nggak susah. Kenapa harus kecil resolusinya? Karena semakin besar resolusi, itu akan semakin berat. Semakin besar file, itu akan semakin berat di tampilan programnya. Jadi itu perlu diperhatiin. Hati-hati memasukkan gambar di aplikasi web base gitu ya. Karena semakin besar, itu akan semakin berat. Karena dia butuh koneksi yang berat gitu, koneksi yang besar gitu ya untuk membuka gambar. Karena setiap gambar ini kan ada hitungan size-nya ya, berapa mega, berapa kilobyte. Semakin besar ukuran meganya akan semakin berat gitu. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio. Nah, tadi saya udah dapat gambar. Sekarang kita masukkan gambarnya. Bagaimana cara memasukkan gambarnya? Cara memasukkan gambarnya dimasukin dulu dalam project. Ke dalam sini nih. Caranya gimana? Klik sini, add, kemudian add existing item. Ya, ingat karena kita tinggal ngambil doang, berarti yang udah ada kan. Berarti kita pilih yang existing item. Ini di D. Tadi saya naruh di sini ya. Direktur, di program. Nah ini.
Nah ini dia, udah masuk. Ini bisa diklik 2 kali. Kok nggak tampil ya? Apa GIF? Oh GIF nggak baca kayaknya. Saya salah. Harus jangan GIF. Bentar, saya download. Jangan GIF ya yang di-download. Misalkan JPEG atau apa gitu. Jangan GIF. Eh, masih ada waktu. Kok ini sih? Bentar, saya lagi cari apa namanya gambar. Kita masukin lagi. JPEG ya. Tadi namanya download. Nih download. Nah, dia tampil nih di sini nih. Ini kita bisa rubah-rubah nanti. Oh, ini saya nggak full tadi ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting ada gambarnya dulu aja ya. Oke, tadi kita di form either. Nah, gimana cara masukin gambarnya? Kita pilih sini, kita bikin image. Coba pakai image. Pakai image. Nah, kita pakai image ya. Image tarik ke sini. Tinggal kita masukin gambarnya. Di sini ada di properties ya. Kalau kamu masukin gambar, kamu ke properties. Nih, image URL, kita klik sini. Nah, tadi kita punya ini kan. Oh, ini GIF ada nih. Tapi nggak tahu tampil apa enggak. Kita klik ini ya. Ini dulu aja deh yang download. Oke. Nah, seperti ini. Ini kita besarin misalkan. Nah, ini kita besarin. Ya, udah gini dulu aja ya. Kita coba. Kita simpan dulu. Kita running. Nah, seperti ini tampilnya. Ini masih agak berantakan ya. Nanti tinggal kita atur-atur lagi gimana supaya ini ada di tengah gitu. Ini tadi gambarnya emang sepotong nih saya ngambilnya, jadi aku harus potong gitu, atas bawah. Sekarang kita mau rubah, misalkan dia ada di tengah gitu ya, kita geser. Untuk yang gampangnya kalau kita mau geser, sebentar, saya ke sini dulu, saya stop dulu. Nih kalau mau geser ya pakai spasi aja. Jadi klik gambarnya, klik klik arah ke kiri. Nah di sini kan kursornya kan, ini geser aja ya, seperti ini. Atau coba kita pakai dia ini bisa nggak ya? Dari center. Rubah, coba pakai dari center. Seperti ini ya, udah berubah sedikit. Ini kayaknya nggak ngaruh tadi jadi center, jadi kita pakai spasi. Itu pakai pakai apa namanya untuk merubah-rubahnya pakai pakai apa spasi dulu aja.
secara manual. Nanti akan saya ajarin bagaimana mendesainnya supaya lebih rapi gitu ya. Jadi untuk sementara ini dulu kita pakai spasi dulu aja untuk menggesernya ya. Oke, hari ini kita sampai sini dulu aja. Pelajaran untuk dasarnya dulu aja ya. Jadi sebelum kita mulai lebih lanjut kita harus tahu dulu mendesain suatu form. Nah, mendesain form itu seperti inilah kurang lebih. Intinya adalah tadi kita bisa bikin form dengan tampilan polos, kita tinggal tambah-tambahin, atau desain yang udah ada kita rubah gitu. Terserah mau pakai yang mana untuk desain gitu ya. Artinya kalau web base ini kan kita harus berimajinasi bagaimana supaya tampilannya itu menarik, dan untuk yang orang programmer bagaimana tampilannya menarik dan programnya tidak berat. Itu PR ya untuk programmer. Ya. Kenapa tampilannya menarik dan tidak berat? Karena kalau tampilannya menarik tapi berat programnya, itu si pengguna udah malas biasanya. Wah, lama banget nih webnya gitu kan. Atau sebaliknya, programnya cepat tapi tampilannya nggak enak dilihat gitu. Biasanya si user tuh males ngeliatnya, nggak bisa apa, untuk lama-lama ngeliat tuh males dia. Tampilannya gini doang udah males ya. Tapi kalau misalkan tampilannya bagus, kemudian aplikasinya cepat, itu yang dicari biasanya dengan oleh user. Dia lebih betah gitu. Seperti Facebook, itu kan cepat ya. Tinggal klik, cepat ganti sono, ganti sini gitu. Jadi sebenarnya di dalamnya itu, waduh, semraut gitu. Bagaimana supaya programnya itu bisa sesimpel itu bergelimet gitu ya. Otaknya itu pusing bikinnya. Karena semakin mudah digunakan dalam aplikasi itu ya, semakin aplikasi itu mudah digunakan, di dalamnya itu semakin ruwet. Itu kuncinya. Tapi kalau yang programnya simple, itu dipakainya agak-agak susah makainya. Tapi kalau dipakainya gampang, tinggal klik, user tinggal klik cepet gitu ya. Itu di dalamnya tuh programmer itu setengah mati itu bikinnya. Ya, jadi itu kuncinya. Jadi kalian harus tahu tuh calon-calon programmer ya seperti itulah. Rumusnya seperti itu. Semakin mudah program digunakan, itu di dalamnya semakin gelimet ya. Tapi itu tantangan lah buat kita, programmer bagaimana supaya bisa membuat seperti itu. Oke, mungkin ini aja pertemuan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.